Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henik, NIM 20201015. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dari materi anatomi fisiotumbuhan. Yang pertama, struktur sel tumbuhan. Anatomi dan fungsi struktur sel tumbuhan. Yang pertama bentuk sel tumbuhan. Yang kedua, karakteristik sel tumbuhan. Sel tumbuhan termasuk sel akuarit organel khas terdapat pada sel tumbuhan. Fokula, dinding sel, plastida. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki fokula berukuran besar, memiliki plastida, tidak memiliki sentriol. Bentuk selnya kaku dan jarang berubah bentuk. Ukuran selnya besar. Lisosom jarang ditemukan. Organel respirasi, mitokondria dan kloroplas. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, memiliki fokula berukuran kecil, tidak memiliki plastida, memiliki sentriol. Bentuk selnya bermacam-macam dan bisa berubah-ubah. Ukuran selnya kecil. Liosom banyak ditemukan. Organel respirasi, mitokondria. Jenis-jenis sel tumbuhan. Sel parenkim, sel kerenkim, sel sklerenkim, sel xilem, sel phloem, sel epidermis. Fungsi utama sel tumbuhan. Yang pertama, menggerak seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penyusun tumbuhan-tumbuhan, berperan dalam produksi tumbuhan, membawa sifat genetik pada tumbuhan. Fungsi struktur sel tumbuhan. Protoplasma, protoplas, dinding sel. Protoplas terdiri atas sitoplasma, nukleus. Sitoplasma. Susunan kimiawi sitoplasma terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen. Unsur Ca, Fe, Mg, C1P, P, K, dan S. Yang ketiga, Bo, Cu, Fi, Mn, dan Si. Pada sel tertentu dapat ditemukan alkohol CO dan Sn. Jadi yang kedua, jaringan muda Maristen. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan dibedakan atas jaringan muda meristem, jaringan dewasa. Jaringan muda maristen. Jaringan yang sel penyusun bersifat embrional. Sifatnya selnya kecil dan berdinding tipis, kayak akan plasma. Fokulanya kecil dan banyak. Fungsinya membela dan berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan dewasa. Pembagian maristem. Maristem apikal, maristem interkalar, maristem lateral. Maristem apikal disebut juga maristem ujung karena terdapat pada ujung akar dan ujung batang, sehingga mengakibatkan pertambahan panjang akar dan batang.
meristem primer, yaitu jaringan yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik terdapat pada titik tumbuhan di ujung akar batang titik tumbuhan apikal. Teori sel apikal. Mengapa menganggap bahwa sel-sel terletak di ujung pokok dan cabang dari akar dan batang merupakan suatu meristem yang konstan? Teori Haberland menyatakan bahwa jaringan muda primer berasal dari sel-sel intial yang disebut promeristem. Prokimbium, beberapa lapis sel sebelah dalam protoderm akan berkembang menjadi kambium pembentuk floem sekunder, meristem dasar, yang selanjutnya berkembang menjadi sistem jaringan dasar. Teori tunika corpus menyatakan bahwa pada ujung jaringan meristem terdiri dari dua bagian, yaitu tunika corpus. Meristem sekunder merupakan jaringan yang sel-selnya telah mengalami diferensiasi dan berfungsi sebagai jaringan dewasa, kemudian dapat melakukan aktivitas sebagai meristem lagi, misalnya kambium pembuluh, kambium gabus, priderma. Priderma jaringan pelindung pengganti epidermis pada batang dan akar, terdiri atas 3 bagian, velogan, velem, flodrem.